Di situ Danu membongkar semuanya. Bagaimana dengan pihak Yosef atau Pak Yosef sendiri masih mengelak? Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan hasil sidang lanjutan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi konsumsi publik tentunya. Oke, persidangan pertama, kedua sampai keenam saya ikuti. Nah, yang lebih seru yaitu sesudah dihadirkannya para saksi di kasus Subang ini, 6 saksi pertama. Saya melihat, memantau, menilai ada di antara dari 6 ini 2 saksi yang susah sekali berbicara. Aneh teman-teman, apakah ada yang ditutupi atau memang ada keterlibatan yang sudah begitu jelas atau sangat-sangat ingin tidak terungkap kasus ini. Sesudah adanya persidangan Danu berbeda jauh. Danu ini tidak ada jeda dalam mengungkapkan isi hatinya yang dia alami, yang dia rasakan, yang dia lakukan di tempat kejadian perkara. Danu ini lancar. Saya menilai lah, hebat nih Danu nih. Dalam berbicara tegas, ini ya didikan psikologis dari LPSK ya sudah begitu melekat ya. Dari cara attitude di persidangan, ini luar biasa. Di situ Danu membongkar semuanya. Bagaimana dengan pihak Yosef atau Pak Yosef sendiri masih mengelak dengan keterangan Danu tersebut. Ini di persidangan, bayangkan. Masih perdebatan antara Pak Rohman dengan Danu kemarin. Oke, teman-teman, Danu mengakui segalanya di persidangan kemarin. Baik, Danu bahkan sempat mengaku disiksa, dilempar pisau oleh oknum agar bungkam. Ini kok kebalikan ya. Biasanya kalau penjahat diinterogasi itu disetrum, digencet, atau diancam atau bagaimanapun itu agar mengakui. Tapi saya menyimak dalam keterangan Danu ini kok sebaliknya, agar jangan mengakui. Coba bayangkan, apakah tidak sadis seperti itu? Dari dulu kita sudah bahas OOJ paling sadis daripada orang pembunuhan yang sudah jelas memang sadis. Tapi ini yang menutupi kan menghalangi penyidikan dan penyelidikannya. Oke, Muhammad Ramdhanu atau yang sudah kita kenal Danu sudah hadir bersaksi begitu lantang di persidangan kemarin. Bahkan sampai sorak. Pak Surawan pun sampai angkat jempol. Bongkar no semuanya udah kan seperti itu. Ini kombes dari Polda Jabar. Di dalam persidangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, yaitu kemarin pada Kamis 25 April 2024, dalam persidangan tersebut Danu secara begitu gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, apa yang dilakukannya, apa yang dirasakannya, siapa saja yang terlihat di TKP oleh Danu ini sudah dijelaskan di pengadilan. Berbeda dengan saksi-saksi yang pertama. Kadang tidak jelas penjelasannya dan 2 orang susah sekali berbicara. Aneh, teman-teman. Apakah mengalami, apakah tidak? Apakah menutupi atau bukan? Coba bayangkan. Beda dengan Danu, teman-teman. Proses persidangan kemarin, selain Danu juga di persidangan, yaitu Danu mengungkap masalah adanya intimidasi agar ini tidak diungkap oleh Danu ini, sehingga bayangkan 2 tahun lebih lamanya kasus ini buram. Entah kemana arahnya. Bang Taupan mengatakan kasus ini sudah dinilai oleh Bang Taupan sendiri, sudah dirancang agar jangan sampai terungkap. Begitulah menurut analisis dari Bang Taupan, kuasa hukum Danu. Dan ternyata para pelakunya adalah orang-orang yang sudah dikenal dengan korbannya. Sekarang terbukti karena sudah ada persidangan. Jadi kita membahas pun tidak analisis kembali. Saya katakan persidangan Danu mengatakan tegas di pengadilan. Oke teman-teman, kemarin Danu mengatakan saya dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini. Keterangan Danu kemarin di persidangan. Sudah jelas. Ya, teman-teman pasti memahami.
Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP yang ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan oleh Danu di BAP ketiga itu adalah keterangan bohong. Bayangkan, teman-teman. Nah, kan sebuah analisa kita sudah bergejolak di publik. Danu masa sih ada intimidasi, ada ancaman? Ternyata di persidangan terbuka. Lalu nanti siapa yang menilai? Ya hakim. Sampai geleng-geleng kepala juga hakim, teman-teman. Dan ini sangat semangat sekali di persidangan kemarin. Danu ini bergejolak sampai sorak ketika mengatakan oknum-oknum, disebutkan namanya, yang mengintimidasi dia, yang menggencet kakinya meja seperti itu, yang melempar pisau ke dia agar bungkam, tapi sebaliknya ya. Ini menurut keterangan Danu. Oke, teman-teman. Saya, menurut Danu, diintimidasi untuk mencabut BAP ketiga yang membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegas Danu mengatakan hal itu di persidangan. Apakah ada tujuan lain para oknum ini agar benar-benar blur kasus ini tidak terungkap sama sekali? Seperti itu, ya. Oke. Dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP yang ketiga. Karena di BAP ketiga ini Danu sudah mengatakan mau jujur. Namun tidak boleh, intinya harus keterangan bohong. Tidak boleh untuk mengatakan sejujurnya. Membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya Danu mengatakan nih, ini ucapan Danu di persidangan, saya perjelas kembali karena rekaman tidak begitu jelas. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP yang ketiga dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP ketiga itu adalah fakta yang sebenarnya, seperti apa yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Berarti Danu sudah mengatakan sejujurnya dari dulu juga, cuman kenapa tidak langsung ditindaklanjuti, malah kok lama 2 tahun. Ternyata terbuka di persidangan. Ya, di persidangan itu kan mau berbohong, mau jujur, intinya hakim yang akan menguak semuanya dan menilai. Menanggapi pertanyaan dari Pak Rohman, dari Jaksa Penuntut Umum, dari JPU, Danu santai. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Pertama mungkin didikan psikologis sudah mantap ya, dari LPSK, segala macam diberikan ilmunya kepada Danu menghadapi persidangan dan attitude-nya sangat luar biasa. Yang kedua mungkin Danu mengalami karena dia pelaku, bukan saksi. Sembarang saksi, dia ini pelaku, melakukan, bahkan sampai dipraktekkan bagaimana cara memukul Ibu Tuti, bagaimana cara memukul Amel. Ya ibarat main golep, cara memukul Amel sampai nyungsep ke tanah katanya. Kan ininya, ya sudah jangan dibahas ya. Pokoknya ininya udah jadi bekas ya dalam di sini juga ya. Oke. Nah, Danu menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi Danu agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa keliling. Sesudah menyatakan keterangan ini, sorak di pengadilan kemarin, ramai sampai majelis hakim ketuk palu 3 kali ya, agar jangan sampai ribut seperti itu. Saya saat dibawa berkeliling sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena menurut Danu. Sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap, namun akhirnya setelah 2 tahun, Danu akhirnya memberanikan diri dan kembali mengungkap kasus ini. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan juga menceritakan semuanya ke kuasa hukum, kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus ini. Nah, sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan, mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan juga rekonstruksi. Adapun percaya dan tidak keterangan Danu, ini di persidangan hakim yang akan memutuskan segala-galanya. Kita lihat saja nanti, benar dan tidak. Tapi ini kan tidak sembarang, sudah di persidangan, masa sih berbohong seperti itu. Lalu bagaimana dari pihak Yosef? Masih mengelak. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali, masih banyak pembahasan di persidangan yang akan saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Tadi separuh nggak? Paling seru. Iya. Soal pertanyaan udah nanya. Kemarin tuh pertanyaan dia tuh juara kasus. Itu keluar itu. Di luar kasus ini. Oh. Saya aku masa muda orang. Aku belum pernah masa muda. Remaja. Tapi bener lah, wajar lah. Ibaratnya kalau ibu saya gitu juga saya ngamuk-ngamuk lah. Itu orang yang normal. Kang Yoris bawa golok, saya bawa samurai malah kalau begitu. Coba ngomong sungatengnya tak saya masuk nyasangnya di mana? Ayo siap. Duluan Pak. Ya Pak, siap. Ayo, siap. Saya nggak dikasih kontrak satu bilang. Subang, saya lagi WA nih. Namanya Budi. Badit.